Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Hadi Prayoga. Saya akan melakukan wawancara tentang perkembangan teknologi didampingi oleh saudara saya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana perkembangan teknologi dari masa ke masa? Ya, perkembangan teknologi dari masa ke masa itu sangat berkembang pesat ya, Dek. Karena jika kita klasifikasikan berdasarkan fase mulai dari zaman prasejarah, kita bisa mengenal atau melihat adanya artefak, adanya batu, kapak. Itu kan menjadi salah satu fondasi untuk kelangsungan hidup manusia seperti itu. Lalu adanya revolusi industri, di mana itu peralihan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin yang ada di lingkungan pabrik. Kita bisa memproduksi secara massal yang lebih efektif dan efisien. Kemudian di zaman sekarang nih udah banyak kan di era digitalisasi dan juga di era komputerisasi saat ini banyak sekali kita temukan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Contohnya apa? AI. Itu udah tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi udah bisa kita rasakan di zaman sekarang. Lanjut ke pertanyaan kedua. Berikan 3 contoh dampak positif perkembangan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Untuk dampak positif yang bisa kita rasakan, yang pertama itu ada di bidang komunikasi dan informasi, Dek. Karena kita sudah bisa merasakan manfaatnya. Meskipun kita berada di lintas negara, komunikasi kita masih tetap terjaga. Kita bisa melakukan video online ya, video call bersama kerabat kita yang ada di lintas negara seperti itu. Lalu manfaat yang kedua, kita bisa memanfaatkan media digital untuk proses belajar kita. Banyak kan platform yang ada seperti e-book, seperti e-learning, seperti YouTube, bahkan kita bisa belajar dari sana. Dan yang terakhir adalah dari adanya media sosial, kita banyak sekali mendapatkan informasi. Meskipun tidak semua informasi yang valid, tetapi kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Berikan 3 contoh dampak negatif perkembangan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Kalau kita tadi bicara dampak positif, selanjutnya kita akan bicara dampak negatifnya nih. Dengan adanya perkembangan teknologi, bukan cuma kebaikan yang kita rasakan, tapi ada dampak buruknya seperti antisosial. Dimana kita bisa lihat adik-adik kita sendiri ya, ketika ada kumpul keluarga, mereka lebih cenderung ya berfokus pada gadget yang mereka punya gitu kan. Jadi waktu bersama keluarga itu berkurang. Lalu semakin maraknya orang yang melakukan pemalsuan data, kecurangan data yang bisa diakses melalui platform digital. Seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin yang kita bisa rasakan, kita lebih kecanduan terhadap teknologi yang berkembang saat itu. Bener gak sih? Iya. Menjadi merasa depresi gitu. Itu pasti terjadi. Banyak orang yang merasa. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana caranya agar kita tidak mengalami dampak negatif dan perkembangan teknologi? Oke, untuk memaintain itu semua tentunya kita harus bisa manajemen waktu. Time management kita harus bagus. Kita harus bisa atur waktu untuk belajar, waktu untuk istirahat, waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kita harus berfokus dengan prinsip kemajuan teknologi itu digunakan sebagai media hiburan, bukan dijadikan sebagai tuan kita, betul ya? Ya, seperti itu. Lalu kita harus bisa menyaring informasi yang ada di internet. Karena pada dasarnya semua informasi yang tersebar luas di media sosial itu tidak semuanya valid deh. Itu kan tersebar banyak hoax-hoax yang beredar gitu kan. Akhirnya menjadi huru-hara di masyarakat seperti itu. Dan kita juga harus bisa mawas diri, tidak boleh ikut ke dalam golongan orang-orang yang menyebarkan hoax itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara dan etika yang baik agar perkembangan teknologi bisa membawa dampak positif dan bermanfaat untuk kita? Untuk hal ini artinya pengembang atau developer dan juga kita sebagai pengguna harus saling berkaitan. Di mana pengembang atau developer harus bisa menjaga
data informasi yang kita unggah, ya, yang data yang diunggah oleh pengguna, harus bisa menjaga keamanan privasi seperti itu. Lalu kita sebagai pengguna harus bisa menyaring informasi yang data-data valid tersebut. Lalu kita juga harus bisa menghargai hak cipta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.